Jadi kita berikutnya adalah analisis regresi ya. Untuk analisis regresi ini adalah materi kita yang terakhir. Walaupun nanti kita menggunakan Excel dan SPSS untuk perhitungannya, tapi paling tidak kalian tahu konsepnya dulu mengenai analisis regresi. Ya. Dalam ilmu statistika, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel adalah analisis regresi. Di dalam analisis regresi, nanti kita akan dapatkan suatu model matematis yang gunanya untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang terlibat di dalam analisis regresi. Model matematis ini disebut juga sebagai persamaan regresi. Nah, variabel-variabel apa saja yang terlibat di dalam analisis regresi? Itu ada dua macam variabelnya, yaitu variabel X dengan variabel Y. Variabel atau peubah sama saja ya. Yang X disebut sebagai variabel atau peubah bebas atau peubah menjelas, yang Y disebut sebagai peubah terikat, tak bebas, atau peubah respon. Dasar dari analisis regresi adalah adanya hubungan sebab akibat antara X dengan Y. Jadi X ini sebabnya, Y adalah akibatnya. Kegunaan lain dari analisis regresi, selain untuk menjelaskan hubungan antar variabel, ya, kita juga bisa melakukan prediksi atau peramalan yang sifatnya interpolasi. Interpolasi artinya kita bisa meramalkan nilai Y berdasarkan X yang sesuai pada rentangan data aslinya. Kalau di luar rentangan itu namanya ekstrapolasi. Bagaimana ketika kita pengen ekstrapolasi? Ya jangan gunakan analisis regresi. Jadi analisis regresi punya keterbatasan, bisa untuk prediksi tapi yang interpolasi saja. Kemudian di dalam analisis regresi tadi dikatakan ada dua atau lebih variabel yang bisa terlibat. Namun batasannya adalah Y-nya itu pasti cuma satu. Jadi responnya satu, X-nya bisa satu atau lebih dari satu. Ya. Misalnya ada penelitian seperti ini, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek dipengaruhi oleh SDM dan bahan baku. Di sini, kalau penelitian seperti ini, berarti yang menjadi Y-nya adalah keterlambatan proyek, kemudian X-nya ada dua, SDM dan bahan baku. Bagaimana ketika kita punya penelitian di mana Y-nya lebih dari satu, X-nya juga lebih dari satu, berarti jangan gunakan analisis regresi. Ada analisis lainnya namanya analisis PET atau analisis jalur yang bisa mengakomodir ketika X-nya banyak, Y-nya juga banyak. Tapi kalau di regresi, keterbatasannya Y-nya cuma satu, X-nya yang bisa banyak, gitu ya. Sekarang untuk model regresi, jadi model regresi itu ada dua, ada regresi sederhana sama regresi berganda. Bedanya apa? Bedanya hanya di banyaknya variabel X-nya saja. Kalau X-nya cuma satu, itu disebut sebagai regresi sederhana. Kalau X-nya lebih dari satu, berarti disebut sebagai regresi berganda. Nah, setiap model, baik regresi sederhana maupun berganda, itu ada linear dan non-linear. Contohnya non-linear, misalnya polinom, multiplikatif, resiprokal, log, dan sebagainya. Ya. Tapi yang kita pelajari di sini hanya regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Contoh modelnya seperti ini. Ini yang sederhana ya. Berarti yang sederhana X-nya cuma satu tadi. Bentuknya modelnya seperti ini, yang hubungannya linear, Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Epsilon ini sisaan atau galat. Kalau yang non-linear, contoh modelnya seperti ini ya. Oke, cuman kita fokusnya ke yang linear. Ini untuk yang pertama yang regresi linear sederhana terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita gambarkan yang namanya garis regresi, itu gambarnya seperti ini. Jadi yang merah ini garis regresi namanya. Kemudian titik-titik biru ini adalah titik-titik data aslinya yang disebut sebagai epsilon yang mana? Epsilon itu jarak dari titik data aslinya ke titik yang ada di dalam garis regresi. Ya, epsilon atau sisaan atau galat. Kemudian beta 0 dan beta 1 tadi apa? Beta 0 dan beta 1 ini adalah parameter regresi. Kalau di gambar, beta 0 adalah jarak dari garis regresi ke titik pusat 0,0, sedangkan beta 1 adalah kemiringan garis regresi, kemiringan atau slope bahasanya. Ya. Nah, itu tadi kalau kita bicara beta 0 dan beta 1 ini disebut sebagai parameter. Parameter itu yang akan diduga dengan apa? Diduga dengan statistik ya. Kalau beta 0 kita akan menduganya dengan B0, beta 1 kita akan menduganya dengan B1. Nah, epsilonnya kemana? Tadi kan ada epsilon ya. Epsilonnya sudah kita minimumkan. Minimumkan sampai menjadi 0, sehingga untuk B0 dan B1 kita bisa mencarinya dengan rumus yang seperti ini. Rumus yang seperti ini didapatkan dari suatu metode namanya metode kuadrat terkecil.
Jadi metode koda terkecil konsepnya adalah meminimumkan kuadrat epsilon. Sehingga dia 0, makanya di model ini epsilonnya sudah tidak ada. B1 bisa dihitung dengan rumus yang ini. Ya. Kemudian B0 bisa dihitung dengan rumus yang ini. Oke. Nah, setelah kita dapat B0 dan B1, berarti kita nanti dapat yang namanya model regresi. Setelah dapat model regresi, kemudian kita melakukan apa? Setelah dapat model regresi, kita harus menguji koefisien regresi. Pengujian di dalam koefisien regresi itu ada dua. Ada uji parsial dengan uji simultan. Uji parsial, kita menggunakan uji T, seperti yang konsep uji hipotesis yang lalu. Hipotesisnya adalah seperti ini, beta I sama dengan 0, lawan beta I tidak sama dengan 0. Kalau H0 diterima, berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau beta I-nya, kalau H1 yang diterima, berarti variabel X berpengaruh terhadap Y. Jadi uji parsial kita akan melakukan pengujian terhadap masing-masing variabel X-nya. Kalau uji simultan, itu kita menggunakan yang namanya uji F. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah model itu bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan atau tidak sebetulnya. Itu gunanya untuk uji F. Tapi untuk yang regresi linear sederhana, itu kita cukup melakukan yang namanya uji parsial saja. Uji simultannya tidak dilakukan, tidak masalah. Ya. Oke. Kemudian setelah kita melakukan pengujian, kita ada yang namanya penilaian kelayakan model regresi. Menggunakan apa penilaian kelayakannya? Yaitu menggunakan yang namanya koefisien determinasi. Ya, kalau didefinisikan, koefisien determinasi mengukur proporsi keragaman atau variasi total di sekitar nilai tengah Y bar yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. Ya, rumusnya kalau mau dihitung manual seperti ini, R kuadrat itu lambangnya koefisien determinasi, ya, berkisar antara 0 sampai 1. Oke. Nah, sekarang dicontoh. Misalnya saya punya contoh seperti ini. Seorang agen ingin mengetahui hubungan antara harga jual rumah dengan luas lantainya. Harga jualnya dalam jutaan rupiah, luas lantai diukur dalam meter persegi. 10 buah rumah diambil secara acak sebagai contoh. Ya, di sini harga rumah yang mempengaruhi, luas lantai yang mempengaruhi harga rumah. Ya, bukan harga rumah yang mempengaruhi luas lantai. Jadi sebagai X-nya adalah luas lantai, Y-nya adalah harga rumah. Sebetulnya di slide ini itu sudah saya keluarkan semua output-nya, termasuk interpretasi angkanya. Maksudnya angkanya itu apa saja itu ada. Cuman kita coba dulu ya. Coba ini kita pindahkan ke Excel. Ya. Jadi kita akan mengerjakannya menggunakan Excel. Kita pindahkan dulu datanya itu ke dalam Excel ya. Ya, ada harga rumah dan luas lantai. Bagaimana caranya untuk analisis regresi? Coba dilihat di data, itu apakah data analisisnya sudah keluar apa belum. Kalau data analisisnya belum keluar, perlu dikeluarkan dulu, coba klik File, kemudian Option, kemudian Add-ins, kemudian analisis toolpath, terus di bawah sendiri ada Go, dicentang yang analisis toolpath dengan toolpath VBA, kemudian OK. Nanti data analisisnya akan keluar. Kalau sudah keluar, kita klik data analisis, ya. Kemudian klik regression, oke. Input Y-range. Y-range ya, berarti kita blok yang harga rumah. Ya, tadi Y-nya harga rumah. Kemudian X-range-nya, kita blok yang luas lantai. Kalau tadi judulnya itu ikut di blok, berarti labelnya ini dicentang. Kalau tadi yang di blok cuma angka, berarti labelnya nggak usah dicentang. Kemudian klik output range saja. Ya. Kita klik daerah yang kosong, kita blok. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini adalah output dari analisis regresi. Pembacaannya sebenarnya sudah ada semua di PowerPoint-nya. Cuma ini saya ulang saja. Untuk model regresi itu bisa dilihat dari koefisien. Jadi ini model regresinya Y sama dengan 0,10978, Y sama dengan 98,24833 plus 0,10978X. Ini disebut sebagai model regresi. Jadi di sini ya, saya blok. Ini model regresi.
Kemudian ketika kita sudah dapat model regresi, kita melakukan apa? Kita melakukan yang namanya pengujian parsial. Ujinya tadi ada 2 ya, uji parsial dengan uji simultan. Uji parsial kita pakai uji T, jadi tetap di tabel yang ini ya. Ada T-stat, ada 2, untuk B0 dan B1, tapi yang dipentingkan itu untuk uji yang B1 saja. Karena yang ada variabel X-nya itu adalah B1, yang B0 kan konstanta. Ya. Lihatnya dari mana? Dari statistik uji. Ini statistik ujinya bisa dibandingkan dengan T-tabel, atau kita melihat yang ini, yang namanya p-value. Ya, kalau sudah pakai p-value, kita sudah tidak membutuhkan yang namanya tabel. P-value dibandingkan dengan, saya tuliskan saja di sini, p-value dibandingkan dengan alpha. Ya. P-value kalau lebih dari alpha, maka H0 diterima. Kalau p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Ya. Jadi kita sudah tidak membutuhkan tabel. Nah, kalau ini kita lihat yang ini saja, yang luas lantai, p-value-nya 0,01, misalkan saya tetapkan alfanya 5%, berarti nilai p-value ini kan kurang dari alfa. Kalau kurang dari, ini saya ganti, p-value kurang dari alfa. Kalau kurang dari alfa, berarti H0-nya ditolak. Kalau ditolak artinya apa? Artinya luas lantai berarti mempengaruhi harga rumah. X-nya mempengaruhi Y. Bisa dilihat di slide juga. Kemudian berikutnya ada nilai ini, significance F. Signifikan F ini apa? Signifikan F ini untuk uji F. Ya, untuk uji F yang gunanya di uji simultan, gunanya untuk mengetahui apakah model bisa digunakan untuk prediksi atau tidak. Tapi sekali lagi, untuk analisis regresi linear sederhana, gunakan salah satu uji saja sudah cukup. Ya, karena X-nya cuma 1. Ya, ketika X-nya itu sudah signifikan, artinya X berpengaruh terhadap Y, berarti pasti modelnya bisa digunakan untuk prediksi. Oke. Kemudian di tabel yang pertama, ini ada multi per L, R square, adjusted R square, standard error, dan observation. Multi per R ini adalah analisis korelasi, nanti akan saya jelaskan untuk korelasi. Kemudian R square ini yang namanya koefisien determinasi, jadi mengukur seberapa besar X yang mempengaruhi Y. Kalau koefisien determinasinya 0,58 sekian, artinya 58% keragaman dari harga rumah mampu diterangkan oleh luas lantai. Nah, sisanya kemana? 42%-nya diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi. Di bawahnya lagi ada adjusted. Adjusted R-square untuk apa? Kalau adjusted R-square ini untuk memilih model terbaik. Jadi misalnya kita punya beberapa model regresi, pengen tahu model regresi yang paling baik digunakan itu yang mana, kita pakai adjusted R-square. Jangan grad R-square-nya. Karena R-square mempunyai sifat nilainya akan semakin meningkat seiring banyaknya variabel bebas yang masuk ke dalam model. Ya, kalau standar error ini buat apa? Kalau mau saya tarik garis merahnya, ya, standar error yang secara umum ini dapatnya, ya, gunanya untuk cari standar error yang di bawah sini. Standar errornya B0 sama standar errornya B1. Ya, gunanya lagi untuk apa? Untuk ketemu T-stat. Berarti untuk pengujian. Ya, oke, itu yang untuk analisis regresi linear sederhana ya, X-nya cuma 1. Sekarang kalau yang analisis korelasi bagaimana? Analisis korelasi sebenarnya sama aja. Ya, di situ tadi kan ada korelasi. Nah, ini tadi output keluarannya ya. Kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas, bisa dilihat di sini ya. Di sini yang pakai tabel. Sekarang untuk yang korelasi ya. Kalau tadi ada regresi, sekarang ada korelasi ya. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua peubah. Jadi kalau regresi tadi hubungannya harus ada hubungan sebab akibat, kalau korelasi tidak. Nah, analisis korelasi berkisar antara min 1 sampai 1, min plusnya itu menunjukkan korelasinya positif atau negatif, gitu aja. Nah, korelasi negatif itu seperti apa misalnya? Banyaknya jam belajar, banyaknya jam main game dengan nilai IP, itu korelasinya negatif. Semakin banyak kita main game, maka nilai IP-nya semakin turun, itu negatif. Kalau positif,
Kalau positif, berarti bisa banyaknya jam belajar dengan nilai IP. Kalau jam belajarnya meningkat, maka nilai IP-nya juga seharusnya meningkat. Perhitungan manualnya seperti ini, ya, korelasi. Bisa ada 2 rumus. Yang pertama itu pakai analisis regresi, ya. Yang kedua, pakai rumusnya awal. Kemudian yang namanya korelasi, itu juga ada pengujiannya. Ya, uji hipotesis untuk koefisien korelasi juga ada, sama seperti untuk uji hipotesis parameter regresi. Nah, kalau pakai Excel, pengujiannya itu nggak keluar. Jadi dia bisa keluar kalau di SPSS pengujiannya. Oke, sekarang untuk tabelnya, perbedaan regresi dan korelasi. Jadi ini bedanya saja, regresi dan korelasi. Bedanya untuk regresi digunakan untuk pendugaan dan peramalan. Kalau korelasi bukan. Kemudian regresi harus ditentukan dulu mana variabel bebas dan variabel terikat, ya, mana X, mana Y. Korelasi nggak perlu ditentukan X, Y-nya yang mana. Kemudian regresi menganalisis besar pengaruh, korelasi menganalisis keeratan hubungan. Kemudian yang terakhir, regresi itu bersifat kausal, jadi harus ada hubungan sifat akibat. Korelasi boleh tidak bersifat kausal. Kita balik lagi ya tadi ke Excel-nya. Ya, kalau korelasi itu di multiple R ini ya, korelasi 0,762. Berarti hubungannya kuat ya. Kalau mau tahu interpretasi koefisien korelasi selengkapnya itu ada di modul, nanti coba dicari. Nah, kalau mau analisis korelasi sendiri bagaimana? Kalau mau analisis korelasi sendiri, klik lagi data analisis, kemudian correlation, input range-nya langsung semua aja. Ya. Sama seperti yang tadi, kalau judulnya ikut di blok, berarti labelnya ini dicentang. Kemudian klik output range, diklik, pilih daerah yang kosong, kemudian oke. Ya ini ya. Hasilnya sama dengan yang di analisis regresi. Oke. Yaitu yang regresi sederhana dengan korelasi. Nanti kita akan lanjutkan dengan regresi berganda dan SPSS.